Bayangkan, ketika puluhan negara Islam yang selama ini tercerai-berai, tiba-tiba bersatu dalam satu kekuatan militer terbesar yang pernah ada. Diam-diam, pertemuan rahasia digelar, peta dunia disusun ulang, dan senjata-senjata tercanggih mulai dirakit di gurun yang sunyi. Dunia Barat mulai resah, NATO gelisah, bahkan Israel pun berada di ambang ketakutan. Inilah sebuah rencana besar yang akan mengubah sejarah dunia. Aliansi militer Islam yang digadang-gadang mampu menandingi NATO, bahkan menghancurkan Israel. Bagaimana semua ini bermula, dan siapa sebenarnya yang berdiri di balik bayangan kekuatan ini? Mari kita telusuri kisah menegangkan yang mungkin saja menjadi kenyataan. Hujan rintik membasahi jalanan tua di Istanbul. Malam itu, kota yang biasanya ramai dengan cahaya dan wisatawan tampak lengang. Di sebuah bangunan tua peninggalan Ottoman, lampu-lampu redup menyala samar. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Namun di bawah tanah, di balik pintu besi tebal, sebuah pertemuan rahasia sedang berlangsung. Ruang itu dipenuhi aroma kopi Turki yang baru diseduh, namun wajah-wajah yang hadir jauh dari kesan santai. Mereka adalah tokoh-tokoh paling berpengaruh dunia Islam. Ada yang datang dengan pakaian sederhana tanpa lambang negara, ada pula yang hanya mengenakan jas hitam polos. Identitas mereka dijaga ketat, bahkan para pengawal pun dilarang masuk ke ruangan. Suasana hening, hanya terdengar detak jam tua di dinding. Tiba-tiba, seorang pria berwajah teduh namun penuh wibawa membuka suara. Dunia Islam sudah terlalu lama jadi penonton. Sementara Barat menindas dan mengatur seenaknya, kita sibuk berselisih. Malam ini, kita putuskan, apakah kita terus diam, atau bangkit bersama. Tatapan mata saling bertemu. Beberapa terlihat ragu, sebagian lain penuh semangat. Namun tidak ada yang berani bicara terlalu keras. Mereka tahu, satu kata yang salah bisa memecah kepercayaan. Seorang pemimpin dari Timur Tengah menepukkan tangannya di meja. Persatuan indah di atas kertas. Tapi siapa yang akan memimpin? Siapa yang rela meletakkan egonya? Kita bicara tentang pasukan, senjata, dan kekuasaan. Ini bukan mimpi kecil. Udara terasa semakin berat. Ketegangan memuncak ketika seorang tokoh dari Asia Tenggara yang dikenal bijaksana angkat bicara. Jika kita sibuk berebut kursi, maka aliansi ini akan mati sebelum lahir. Ingatlah, musuh kita satu, tapi perpecahan kita lebih mematikan daripada senjata mereka. Ucapan itu membuat ruangan terdiam. Beberapa kepala menunduk, menyadari kebenarannya. Namun masih ada rasa curiga yang menggantung. Di sudut ruangan, seorang tokoh misterius duduk dalam bayangan. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia, bahkan negara asalnya pun samar. Suaranya dalam, penuh rahasia. Aku bukan politisi, bukan panglima. Aku hanya penjaga. Tapi aku tahu satu hal, dunia sedang berubah. NATO tidak tak terkalahkan. Israel tidak sekuat yang mereka kira. Jika umat Islam bersatu, sejarah baru akan ditulis. Mata-mata yang hadir seolah tertarik pada sosok itu. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung keyakinan yang sulit digoyahkan. Untuk pertama kalinya malam itu, semua yang hadir merasa bahwa mimpi persatuan bukanlah utopia, melainkan sesuatu yang mungkin terjadi. Pertemuan itu berakhir menjelang fajar. Tidak ada tanda tangan, tidak ada dokumen. Hanya janji yang diikat dengan tatapan dan kata-kata. Di luar, azan subuh berkumandang, seolah menjadi saksi bisu lahirnya sebuah rencana besar yang akan menggetarkan dunia. Fajar baru saja mereka ketika selembar peta besar terbentang di atas meja kayu tua. Peta itu bukan sembarang peta, melainkan hasil intelijen yang dikumpulkan dari berbagai sumber rahasia. Titik-titik merah kecil menandai pangkalan militer NATO yang tersebar dari Eropa hingga Asia. Di sisi lain, bendera kecil berwarna hijau ditempatkan di wilayah Muslim, dari Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Asia Tenggara. Seorang jenderal berpengalaman menunjuk pada kawasan Teluk. Di sini, cadangan minyak terbesar dunia berada. Selama ini mereka menguasai jalur distribusi, tapi kita yang punya sumbernya. Jika kita kendalikan pasokan, NATO akan goyah. Suaranya dalam, penuh perhitungan. Tokoh lain, seorang teknokrat dari Turki, menggeser jarinya ke Laut Mediterania. Pangkalan udara di Siprus, kapal induk di Italia, dan markas besar di Brussels, itulah jantung NATO. Kita tidak bisa melawan mereka dengan frontal, tapi kita bisa memutus jalur komunikasi mereka.
Namun perbedaan kepentingan mulai terlihat. Perwakilan dari Timur Tengah merasa kekuatan finansial mereka harus jadi kunci kepemimpinan. Turki mengandalkan posisi geografis dan teknologi militernya. Pakistan menegaskan bahwa nuklir adalah kartu truf. Sementara utusan dari Asia Tenggara menekankan jumlah populasi Muslim yang bisa menjadi pasukan darat terbesar di dunia. Diskusi berubah menjadi perdebatan. Suara meninggi, tangan mengepal, bahkan meja nyaris ditampar. Kalau semua ingin memimpin, maka bubarkan saja pertemuan ini. Teriak seorang tokoh, membuat suasana makin panas. Keheningan panjang menyusul, hingga seorang ulama sepuh yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun menusuk hati. Kalian bicara soal senjata, pangkalan, dan kekuasaan. Tapi kalian lupa, yang membuat umat ini kuat bukanlah besi dan baja, melainkan persatuan iman. Jika kalian sibuk menghitung siapa yang paling besar, maka kalian sudah kalah sebelum satu peluru pun ditembakkan. Ruangan hening. Kata-kata itu menembus ego masing-masing. Para pemimpin menunduk, sebagian malu, sebagian termenung. Mereka menyadari bahwa sejarah Islam selalu jatuh ketika perselisihan mengalahkan persaudaraan. Tokoh misterius yang duduk dalam bayangan sejak pertemuan sebelumnya menambahkan, dunia ini bukan lagi tentang siapa yang punya senjata paling besar. Dunia ini tentang siapa yang mampu menyatukan kehendak. Barat menang bukan karena kuat, tapi karena kita selalu terpecah. Saat kita menjadi satu, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi. Perlahan, perdebatan reda. Mereka kembali menatap peta di meja. Bukan lagi dengan pandangan curiga, melainkan dengan kesadaran baru, peta itu bukan sekadar gambar. Itu adalah cermin masa depan yang hanya bisa diwujudkan bila mereka mengesampingkan ego. Di luar gedung, matahari pagi menembus jendela tua, memantulkan cahaya ke arah peta. Seakan-akan langit pun memberi tanda bahwa rencana besar ini baru saja menemukan jalannya. Di tengah padang pasir luas yang seolah tak berujung, sebuah kompleks bangunan rahasia berdiri. Dari luar, tampak seperti gudang tua tanpa kehidupan. Namun di balik dinding tebalnya, deru mesin dan cahaya lampu neon menyala tanpa henti. Inilah tempat di mana mimpi persatuan itu mulai berwujud menjadi kekuatan nyata, pabrik senjata gabungan dunia Islam. Para ilmuwan dari berbagai negara bekerja berdampingan, meski datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang berbahasa Turki, Persia, Urdu, hingga Melayu, namun semua disatukan oleh satu visi. Di salah satu ruangan, para insinyur Pakistan merakit komponen rudal balistik. Di sisi lain, teknisi Turki menguji drone tempur siluman yang bisa terbang tanpa terdeteksi radar. Tidak jauh dari sana, tim Indonesia dan Malaysia tengah mengembangkan sistem kapal selam mini yang mampu menyusup ke perairan dangkal. Sementara para ahli cyber dari negara Teluk menyiapkan pusat data rahasia yang bisa melumpuhkan jaringan musuh hanya dengan sekali serangan digital. Potongan-potongan kekuatan itu kini mulai disatukan. Seorang jenderal senior berdiri memperhatikan layar besar yang menampilkan simulasi peperangan. Ia tersenyum tipis saat melihat grafik kemungkinan kemenangan yang perlahan naik. Selama ini Barat menganggap kita lemah, karena kita terpisah. Tapi lihatlah sekarang, ketika ilmu dan teknologi kita bersatu, mereka akan terkejut. Namun jalan itu tidak tanpa hambatan. Beberapa negara Barat mulai curiga. Satelit milik Amerika menangkap aktivitas mencurigakan di padang pasir. Foto-foto satelit menampilkan konvoi truk besar yang keluar masuk gudang tersebut. Chia mulai menandai lokasi itu dengan warna merah, aktivitas militer tidak biasa. Di ruang intelijen, laporan itu diperdebatkan. Sebagian menyebut itu hanya proyek infrastruktur biasa, sebagian lagi yakin ada yang disembunyikan. Mossad bahkan melaporkan hilangnya 2 agen lapangan mereka yang dikirim menyusup ke daerah itu. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga rahasia besar tersebut. Sementara itu, di dalam kompleks, sebuah uji coba rahasia dilakukan. Drone tempur Turki melesat di langit malam, nyaris tanpa suara. Dari ribuan meter di udara, drone itu menembakkan rudal kecil yang menghantam target tiruan tank NATO dengan presisi sempurna. Tepuk tangan pecah di ruang kontrol, meski wajah para ilmuwan tetap serius. Mereka tahu, ini baru permulaan. Di sisi lain, laboratorium bawah tanah mempersiapkan senjata yang lebih berbahaya. Rumor beredar bahwa para ilmuwan Pakistan sedang menggabungkan teknologi nuklir mini dengan sistem peluncur jarak jauh.
Tidak ada yang berani membicarakannya keras-keras, tapi semua sadar, jika proyek itu berhasil, peta kekuatan dunia akan berubah selamanya. Suasana di kompleks itu ibarat detak jantung sebuah peradaban yang sedang bangkit. Setiap baut yang dipasang, setiap kabel yang disambung, setiap kode komputer yang ditulis, semuanya seperti menambah denyut kehidupan pada mimpi persatuan. Dunia luar belum tahu, tapi sebuah badai mulai tumbuh di gurun yang sunyi itu. Dan ketika malam tiba, langit padang pasir tampak biasa saja, penuh bintang seperti malam-malam sebelumnya. Namun di balik ketenangan itu, sejarah baru sedang ditempa, sebuah kekuatan dari timur, yang kelak bisa membuat Barat bertekuk lutut. Kecurigaan Barat semakin menebal. Foto-foto satelit yang dikirimkan dari gurun menunjukkan jejak roda tank, konvoi truk, dan pancaran panas yang tidak wajar di bawah tanah. Chia segera mengeluarkan perintah operasi, kirim mata-mata, temukan apa yang disembunyikan. Mossad dan MI6 pun tidak tinggal diam. Mereka tahu, jika benar ada aliansi militer Islam yang lahir, keseimbangan dunia akan bergeser drastis. Di Istanbul, seorang agen Chia yang berpenampilan layaknya turis menguntit seorang teknokrat Turki yang dicurigai terlibat. Selama berminggu-minggu ia mengikuti, mencatat, dan mengirim laporan. Namun suatu malam, agen itu hilang di sebuah gang sempit dekat Masjid Sulaimaniye. Telepon satelitnya ditemukan hancur, sementara dirinya lenyap tanpa jejak. Riyadh pun menjadi panggung lain. Mossad menyusupkan seorang agen berbahasa Arab fasih ke dalam sebuah perusahaan konstruksi yang dicurigai menjadi kedok proyek militer. Beberapa minggu ia berhasil masuk, mengumpulkan data, hingga suatu malam tubuhnya ditemukan di padang pasir, tanpa identitas, tanpa tanda keberadaan siapapun di sekitarnya. Pesan singkat tertinggal di ponselnya, kamu masuk terlalu jauh. Di Jakarta, MI6 mencoba jalur berbeda. Mereka mengirim agen muda untuk mendekati sekelompok pemuda cerdas yang bekerja di bidang teknologi cyber. Namun rencana itu gagal total. Sang agen disergap dalam perjalanan pulang, dibawa dengan mobil hitam tanpa plat, lalu menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, email misterius masuk ke markas MI6 di London, berhentilah mengintip. Dunia ini tidak lagi milik kalian saja. Kekacauan intelijen ini membuat NATO frustasi. Mereka terbiasa dengan operasi rahasia yang efektif, namun kali ini seolah setiap langkah mereka sudah ditebak. Seorang analis senior di Pentagon menghela napas panjang. Ini bukan operasi biasa. Sepertinya ada jaringan intelijen baru yang bekerja melawan kita, jaringan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Di markas Mossad, para petinggi saling berdebat. Ada yang mendesak serangan preemptif, ada yang mengusulkan sabotase ekonomi. Namun tidak ada keputusan bulat. Semua sepakat pada satu hal, apapun yang sedang dipersiapkan dunia Islam, itu jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Sementara itu, di gurun tempat proyek besar itu berdiri, penjagaan semakin diperketat. Kamera pengintai termal, sensor gerak, hingga drone patroli dikerahkan. Setiap kali ada penyusup mencoba masuk, ia tidak pernah kembali. Para pekerja di dalam kompleks menyebut penjaga tak kasat mata itu sebagai Al-Hafiz, si penjaga yang tak pernah tidur. Di ruang bawah tanah Istanbul, para pemimpin kembali bertemu. Mereka mendengar laporan tentang mata-mata Barat yang terus gagal. Salah satu tokoh tersenyum tipis. Mereka pikir kita lemah. Sekarang mereka tahu, kita punya mata di mana-mana, dan kita tidak akan membiarkan rahasia ini bocor. Namun di balik semua keberhasilan itu, sebagian pemimpin tetap gelisah. Mereka tahu Barat tidak akan tinggal diam. Setiap kegagalan mata-mata hanyalah pertanda bahwa langkah berikutnya akan lebih berbahaya. Jika NATO sudah putus asa, kata seorang ulama, maka perang bukan lagi sekadar kemungkinan. Ia hanya menunggu waktu. Dan malam itu, di layar komputer markas Chia, muncul sebuah pesan anonim yang membuat bulu kuduk berdiri, kekuatan baru sedang bangkit. Kalian tidak siap, dunia akan berubah, dengan atau tanpa kalian. Laut Mediterania tampak tenang malam itu. Gelombang bergulung pelan, dan kapal induk NATO, USS Liberty, melaju dengan keangkuhan. Di dek, lampu sorot berkilau, pasukan patroli berjaga, dan radar berputar tanpa henti. Namun di balik ketenangan itu, sebuah mata tak terlihat sedang mengamati. Di langit yang gelap, sebuah drone siluman buatan Turki melintas pelan. Hampir mustahil terdeteksi radar, ia menyusuri gelombang udara dengan sunyi.
Operatornya duduk ribuan kilometer jauhnya, matanya menatap layar dengan penuh fokus. Target terkunci, bisiknya pelan, seolah takut suara bisa terdengar oleh musuh. Tiba-tiba, dari drone itu meluncur rudal kecil berkecepatan tinggi. Rudal itu tak berbunyi, hanya garis tipis cahaya melintas cepat sebelum menghantam lambung USS Liberty. Ledakan tidak besar, tapi cukup untuk memicu kepanikan. Api menyala di dek kapal, alarm meraung, dan pasukan berlarian mencari sumber serangan. Pusat komando NATO segera panik. Kita diserang. Siapa pelakunya? Teriak seorang perwira. Namun radar tidak menunjukkan pesawat atau kapal musuh. Hanya keheningan laut. Seolah-olah serangan datang dari bayangan yang tak bisa disentuh. Berita serangan menyebar cepat. Media barat menuduh Iran, sebagian menuding Turki, sebagian lagi bahkan menyebut ada kekuatan baru yang sedang menguji NATO. Pasar saham internasional terguncang, minyak melonjak, dan politik dunia mendidih. Di Tel Aviv, Israel langsung meningkatkan siaga militer. Jet-jet tempur diterbangkan, sistem rudal Iron Dome diaktifkan. Perdana Menteri mereka berpidato di televisi, menyebut serangan itu sebagai peringatan akan ancaman besar dari dunia Islam. Ucapannya menyulut kepanikan publik, sekaligus menambah ketegangan internasional. Namun di balik layar, para pemimpin aliansi Islam justru duduk tenang. Mereka tahu serangan itu hanya percobaan, sebuah pesan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu menyentuh jantung kekuatan NATO. Tidak ada pengakuan resmi, tidak ada jejak yang bisa dibuktikan. Hanya bisikan, kami bisa jika kami mau. Di Washington, sidang darurat digelar. Para jenderal berdebat sengit. Ada yang menuntut serangan balik, ada yang meminta bukti dulu. Presiden hanya terdiam, wajahnya tegang. Ia tahu, musuh yang tidak terlihat jauh lebih menakutkan daripada musuh yang berdiri jelas di medan perang. Sementara itu, di sebuah ruangan bawah tanah di Istanbul, sang tokoh misterius yang selalu duduk dalam bayangan kembali berbicara. Mereka sudah gelisah. Sebuah api kecil sudah membuat mereka panik. Bayangkan jika badai yang sebenarnya datang. Kata-katanya disambut dengan diam panjang, tapi di mata para pemimpin lain, ada cahaya keyakinan baru. Laut Mediterania kembali tenang setelah malam penuh api. Namun di dasar lautan, bangkai logam kapal yang terbakar menjadi saksi, sebuah kekuatan baru sedang menguji langkahnya. Dunia mulai sadar, bahwa ini bukan lagi permainan politik semata. Ini adalah prolog dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu, langit Riyadh dipenuhi deru jet tempur. Ribuan pasukan berbaris rapi di jalan utama, tank-tank modern melintas, rudal-rudal besar dipamerkan di atas kendaraan peluncur. Media lokal menyiarkan langsung parade itu, sementara media internasional mencoba membongkar makna di balik pertunjukan kekuatan tersebut. Namun parade itu hanyalah permulaan. Di Ankara, pada saat yang sama, puluhan ribu orang memenuhi lapangan utama. Drone-drone siluman terbang rendah, memamerkan kemampuan manuvernya. Para teknisi menunjukkan teknologi peperangan cyber di layar raksasa. Dunia terpaku melihat bagaimana seolah-olah satu kota bisa dibekukan dengan sekali perintah digital. Jakarta pun tidak tinggal diam. Di pelabuhan Tanjung Priok, kapal selam buatan sendiri muncul ke permukaan, diiringi pasukan marinir yang melakukan simulasi serangan amfibi. Kamera televisi menyorot bendera hijau bertuliskan bulan sabit yang berkibar di samping bendera nasional. Publik bertanya-tanya, apakah itu lambang aliansi baru? Tak lama kemudian, teka-teki itu terjawab. Di sebuah konferensi pers gabungan yang digelar serentak di 3 kota, Riyadh, Ankara, dan Jakarta, para pemimpin dunia Islam berdiri berdampingan. Mikrofon terbuka, kamera televisi dunia menyorot, dan satu suara mengumumkan, hari ini, kami mendeklarasikan berdirinya aliansi militer Islam dengan nama Operasi Bulan Sabit. Kata-kata itu mengguncang dunia. Beberapa stasiun berita menyiarkannya dengan judul, NATO Baru dari Timur. Sebagian lain menyebutnya, ancaman bagi Barat. Namun bagi jutaan muslim di seluruh dunia, pengumuman itu disambut dengan air mata haru dan sorak takbir. Di markas NATO di Brussels, suasana mencekam. Para jenderal melihat layar televisi dengan wajah tegang. Mereka benar-benar melakukannya, bukan hanya wacana, tapi deklarasi nyata, gumam seorang perwira tinggi. Peta dunia di dinding ruang rapat dipenuhi garis merah dan hijau, menandai blok kekuatan baru yang muncul. Israel merespons lebih cepat.
Sirene siaga berbunyi di kota-kotanya, sistem pertahanan Iron Dome ditingkatkan ke level tertinggi. Perdana Menteri mereka menegaskan dalam pidato darurat, kita tidak akan membiarkan aliansi ini mengancam keberadaan kita. Jika mereka bergerak, kita akan menghantam lebih dulu. Namun di balik ancaman itu, ada ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan. Operasi Bulan Sabit bukan hanya soal senjata. Ia adalah simbol bahwa umat Islam akhirnya mampu menyatukan perbedaan dan menyusun strategi bersama. Simbol itu lebih menakutkan daripada ribuan rudal sekalipun. Di kota-kota Muslim, rakyat turun ke jalan. Mereka mengibarkan bendera, mengadakan doa bersama, bahkan ada yang rela menyumbangkan harta demi mendukung aliansi ini. Dunia menyaksikan sebuah gelombang kebangkitan yang tidak bisa dipadamkan hanya dengan propaganda. Dan malam itu, ketika berita deklarasi itu terus diputar berulang-ulang di televisi, sang tokoh misterius kembali berbicara pada lingkaran kecil pemimpin inti. Hari ini kita lahir ke dunia. Tapi ingat, setiap kelahiran akan diiringi ujian. Pertanyaan terbesar bukanlah apakah kita bisa melawan NATO, tapi apakah kita bisa menjaga persatuan ini tetap hidup. Sejak deklarasi Operasi Bulan Sabit, dunia tidak pernah lagi sama. Media Barat gencar memberitakan aliansi itu sebagai ancaman global baru. Judul-judul sensasional menghiasi layar televisi, militer Islam bersatu, dunia di ambang perang, atau kebangkitan bulan sabit, bahaya bagi demokrasi. Narasi itu sengaja dibentuk untuk menciptakan ketakutan dan menekan opini publik agar mendukung langkah-langkah agresif NATO. Namun media Islam menyiarkan sudut pandang berbeda. Di Kairo, Jakarta, dan Islamabad, layar televisi penuh dengan tayangan parade militer dan pidato para pemimpin. Wartawan menyebutnya sebagai kebangkitan martabat umat, momen bersejarah di mana Islam tidak lagi terpecah. Inilah bukti bahwa persatuan bukan sekadar mimpi, kata seorang komentator. Pertempuran narasi tidak berhenti di layar kaca. Di dunia maya, perang informasi pecah tanpa ampun. Ribuan akun anonim menyebarkan berita palsu, ada yang menyudutkan aliansi, ada pula yang menyerang balik NATO. Video manipulatif beredar, menunjukkan rudal jatuh ke kota sipil, padahal itu rekaman lama yang diedit. Publik bingung membedakan mana fakta, mana propaganda. Di balik layar, unit cyber aliansi Islam bekerja tanpa henti. Malam itu, jaringan listrik di sebuah pangkalan NATO di Italia tiba-tiba padam selama 2 jam. Esoknya, ribuan data rahasia bocor di forum internet, berisi daftar pangkalan militer yang selama ini disembunyikan. Dunia geger, NATO marah besar, tapi sulit membuktikan siapa pelakunya. Israel pun merasakan serangan serupa. Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dianggap tak tertembus tiba-tiba lumpuh selama 6 menit. Dalam waktu sesingkat itu, radar mereka gelap gulita. Meski tidak ada rudal yang ditembakkan, serangan itu cukup untuk menanamkan rasa takut. Jika 6 menit saja mereka buta, apa jadinya jika lebih lama? NATO membalas dengan serangan propaganda digital. Mereka menyebarkan dokumen palsu yang mengklaim aliansi Islam terpecah, bahwa ada negara anggota yang sudah mundur. Beberapa media barat menayangkan berita itu, membuat keraguan di sebagian publik. Namun tak lama kemudian, para pemimpin aliansi tampil bersama dalam siaran langsung, membantah tuduhan itu dan menegaskan persatuan mereka. Di jalanan kota-kota besar dunia, demonstrasi pecah. Di Eropa, ribuan orang menuntut NATO berhenti memprovokasi perang. Di Timur Tengah, jutaan umat berdoa di masjid-masjid, memohon agar aliansi ini tetap teguh. Dunia seolah terbagi dua, satu memandang aliansi sebagai ancaman, satu lagi sebagai harapan. Sementara itu, di markas rahasia Istanbul, para pemimpin aliansi menyadari bahwa pertempuran narasi ini lebih berbahaya daripada rudal. Jika dunia percaya kita adalah teroris, maka mereka akan menyerang kita dengan legitimasi. Tapi jika dunia percaya kita adalah pembebas, maka mereka akan ragu untuk menembak, ujar seorang pemimpin dengan wajah serius. Tokoh misterius yang selalu duduk dalam bayangan menambahkan, ingatlah, sebelum peluru pertama ditembakkan, perang sesungguhnya terjadi di benak manusia. Siapa yang menguasai narasi, dialah yang akan memenangkan perang ini. Kata-katanya menggantung di udara, membuat semua yang hadir terdiam. Dan di luar sana, jutaan orang menggulirkan layar ponsel mereka, membaca berita yang saling bertentangan, menonton video yang bisa benar atau palsu.
Dunia pun berada di ambang kekacauan, sebuah medan perang baru, tanpa darah, tapi sama mematikannya. Di markas besar PBB, suasana mencekam. Gedung kaca itu dipenuhi wajah-wajah tegang para diplomat, jurnalis, dan pasukan keamanan. Semua tahu, sidang darurat kali ini akan menentukan arah sejarah dunia. Di luar gedung, ribuan orang berunjuk rasa, sebagian membawa spanduk menolak perang, sebagian lain mendukung langkah aliansi Islam. Delegasi NATO duduk berseberangan dengan kursi kosong yang diperuntukkan bagi aliansi Bulan Sabit. Dunia menahan napas menunggu, apakah mereka akan hadir secara resmi untuk pertama kalinya di forum internasional. Pintu akhirnya terbuka. Beberapa pemimpin dunia Islam masuk dengan langkah tenang, sorotan kamera mengikuti setiap gerakan mereka. Ketika mikrofon terbuka, seorang pemimpin dari Timur Tengah berbicara dengan suara lantang. Kami tidak datang untuk mencari perang. Tapi jika perang dipaksakan, kami siap. Selama puluhan tahun, kalian menyebut kami ancaman, sementara kalian sendiri yang menjajah, merampas, dan membunuh. Hari ini, kami berdiri bukan sebagai pecahan-pecahan, melainkan sebagai satu umat. Kata-kata itu langsung memecah ruangan. Delegasi Barat berbisik cemas, sebagian diplomat Asia dan Afrika bertepuk tangan pelan. Kamera televisi menyiarkan pidato itu ke seluruh dunia, dan jutaan pasang mata menatap layar dengan perasaan campur aduk, bangga, takut, ragu, berharap. Seorang jenderal NATO berdiri, wajahnya memerah. Jika kalian tidak membubarkan aliansi itu, dunia akan menghadapi perang besar. Kalian sadar konsekuensinya. Ancaman itu menusuk udara, tapi balasan datang dengan tenang. Perang tidak akan datang dari kami, tapi dari kesombongan kalian. Kami hanya menuntut keadilan. Di Tel Aviv, sirene siaga berbunyi lagi. Radar militer mendeteksi pergerakan tak biasa di langit. Jet-jet tempur dikerahkan, rudal pertahanan disiapkan. Rakyat Israel berlari menuju bunker, ketakutan membayang di wajah mereka. Media segera menyiarkan kabar itu, menambah kepanikan global. Namun anehnya, tidak ada satupun rudal yang ditembakkan. Hanya drone pengintai yang terbang sebentar lalu menghilang. Itu hanyalah pesan diam-diam, kami bisa menyerang kapan saja, tapi kami memilih menahan diri. Dunia gemetar, menyadari betapa tipis jarak antara damai dan perang. Di jalanan kota-kota Muslim, jutaan umat menggelar doa bersama. Mereka memohon agar aliansi tetap teguh namun bijak, agar darah tidak perlu tumpah. Di sisi lain, pasukan militer mereka sudah siaga, menunggu perintah. Atmosfer seperti tali tegang yang bisa putus kapan saja. Tokoh misterius yang selalu hadir dalam bayangan akhirnya berbicara lagi pada lingkaran inti aliansi. Kita sudah menunjukkan kekuatan kita. Dunia tahu kita bukan lagi pecundang. Sekarang saatnya memilih, apakah kita ingin menulis sejarah dengan darah, atau dengan kehormatan. Suaranya dalam, penuh arti, membuat semua yang hadir merenung panjang. Dan malam itu, dunia tertidur dengan cemas. Tidak ada peluru yang ditembakkan, tidak ada rudal yang diluncurkan, tapi seluruh manusia di bumi tahu, satu keputusan saja, satu kata dari para pemimpin aliansi, bisa mengubah segalanya. Apakah esok akan menyambut fajar perdamaian baru, atau awal perang terbesar dalam sejarah modern? Di sebuah ruangan gelap, jauh dari hiruk-pikuk sidang PBB dan sorotan kamera, peta dunia terbentang di atas meja kayu tua. Lingkaran merah, garis hijau, dan tanda panah memenuhi permukaannya. Seorang pria berwajah teduh menatap peta itu lama sekali, lalu berbisik lirih. Sejarah belum berakhir, ia baru saja dimulai. Tak ada yang tahu kemana arah aliansi itu akan melangkah. Dunia tetap waspada, umat Islam tetap berharap, sementara kekuatan-kekuatan besar menahan napas menunggu ledakan berikutnya. Yang pasti, sejak hari itu, bayangan bulan sabit selalu hadir di langit politik. Dunia, sebagai tanda bahwa umat yang pernah terpecah kini telah bangkit, dan dunia tak akan pernah sama lagi.